Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofan Afif, NIM saya 18 10 6111181. Saya berasal dari Hukum Humaniter kelas H. Di sini saya akan menganalisis konflik perang antara Israel dan Palestina. Yang menjadi latar belakang adalah berdasarkan berita kompas.com bahwasanya konflik Hamas dan Israel yang terbaru di Gaza telah menewaskan ratusan orang. Ribuan orang juga mengungsi dari rumah mereka dan berbagai infrastruktur utama telah rusak. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang saya lakukan adalah di antara Israel dan Palestina, siapakah yang melanggar hukum humaniter internasional? Jadi saya sampaikan dulu kronologinya. Jadi yang pertama adalah tentara Hamas yang merupakan pembela dari negara Palestina sering melakukan provokasi terhadap tentara Israel dengan cara menggunakan bangunan atau infrastruktur seperti sekolah yang notabene adalah sekolah PBB untuk menjadi tempat dari Hamas melancarkan roketnya. Sehingga tentara Israel akan melancarkan serangan ke gedung tersebut dan menyerang orang sipil dengan tentara Hamas. Sedangkan tentara Hamas langsung melarikan diri. Selanjutnya adalah yang kedua, dari sisi tentara Israel, mereka berpendapat bahwasanya alasan mereka menyerang tempat sipil adalah karena Israel sedang kondisi memaksa atau necessity, sehingga melakukan serangan terhadap infrastruktur yang tidak pati atau yang pernah disinggahi oleh tentara Hamas. Selanjutnya adalah analisis kesalahan yang dilakukan oleh tentara Hamas yang melanggar hukum humaniter internasional. Jadi yang pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh militer Hamas menunjukkan adanya pelanggaran dalam aturan hukum humaniter internasional. Yaitu yang kedua, berdasarkan Konvensi Jenewa, pasal 28 yang menyebutkan bahwasanya penduduk sipil tidak boleh menjadi objek penyerangan yang penyerangan. Akan tetapi tentara Hamas menyerang penduduk sipil juga, maka tentara Hamas ini melanggarnya. Selanjutnya adalah berdasarkan Protokol Tambahan 1 Pasal 51 Ayat 2 bahwa bangunan dan infrastruktur sipil harus dilindungi. Hal ini diperkuat di dalam pasal 52-nya yang menyatakan bahwa pelindungan umum bagi objek-objek sipil. Akan tetapi jika melihat berita yang ada, maka militer Hamas menggunakan fasilitas sipil berupa sekolah, PBB untuk melancarkan serangan roket kepada Israel. Selanjutnya adalah kesalahan dari pasukan Israel, yaitu yang pertama pasukan Israel tidak melaksanakan prinsip kemanusiaan karena serangan yang dilakukannya menimbulkan banyak korban sipil dan dari pihak Palestina meskipun terdapat beberapa korban yang tidak murni kesalahan Israel. Juga pasukan Israel menyerang Hamas karena memiliki alasan yang yaitu karena asas legalitas penggunaan kekerasan atau yang dikenal dengan istilah jus et bellum. Yang terakhir adalah karena serangan dilakukan oleh pasukan Israel itu hanya semata-mata self defense karena mereka telah menerima serangan dari Hamas. Itu mengenai hukum yang berlaku di antara konflik perang tersebut adalah yang pertama hukum yang berlaku yaitu hukum Jenewa tahun 1949 atau yang dikenal dengan The Geneva Law. Jadi hukum ini mengatur tentang hukum internasional terutama tentang korban perang baik dari korban yang kombatan atau sipil. Selanjutnya adalah hukum Den Haag atau The Hague Law. Jadi di sini ini mengatur mengenai alat atau sarana dan cara atau metode perang. Yang terakhir adalah mengenai hak asasi manusia atau lebih dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, yaitu mengenai hak asasi manusia yang telah disahkan oleh banyak negara dunia. Jadi kesimpulannya adalah pelanggaran itu terjadi bahwa pada kedua belah pihak yang bersengketa. Namun yang perlu ditegaskan oleh saya di sini adalah bahwasanya serangan Israel ke Palestina tidak melanggar hukum humaniter internasional. Karena apa? Serangan tersebut merupakan balasan pada aksi serangan Palestina yang mana dapat membahayakan stabilitas keamanan negara Israel. Tindakan tersebut merupakan bagian dari self defense dari pihak Israel. Dan metode self defense itu sendiri yaitu reprisal. Alasan yang menguatkan serangan Israel ke Palestina didukung oleh hukum humaniter internasional melalui Konvensi Jenewa tahun 1949. Maaf ini saya salah. Sedangkan pelanggaran hukum humaniter internasional terjadi di sini yaitu Israel tidak memenuhi atas asas proporsionalitas dan Palestina melanggar pasal 52 Protokol Tambahan 1 mengenai pelindungan umum bagi objek-objek sipil dan pasal 57 ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa dalam melakukan operasi militer, perhatian yang terus-menerus harus diberikan untuk menyelamatkan penduduk sipil, orang-orang yang orang-orang dan objek sipil. Tujuan dari Israel melakukan serangan militer ini adalah untuk memperlemah kekuatan militer Hamas dan menghancurkan terowongan digunakan untuk kepentingan yang dampaknya bisa membahayakan keamanan Israel, bukan di terowongan saja, tetapi bangunan-bangunan seperti kayak tadi sekolah PBB dan segala macamnya. Jadi tujuan yang lebih luasnya adalah dari operasi tersebut adalah untuk menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Jadi saran saya adalah yang pertama perlu adanya pihak yang benar-benar mampu
mendinginkan suasana antara Israel dan Palestina dari sisi hukum humaniter internasional. Karena baik Israel maupun Palestina itu mereka sama-sama melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional sehingga mengakibatkan korban bagi penduduk sipil yang tidak paham akan kepentingan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang kental akan nuansa politis tersebut. Yang kedua adalah memahami konflik antara Israel dan Palestina. Hendaknya kita untuk tidak tendensius dalam memahami permasalahannya. Sebab perspektif kita terlalu banyak terpengaruh oleh media yang menyebarkan pemberitahuan yang tidak cover slide. Artinya terlalu berpihak kepada Palestina. Jadi di sini bukannya saya membela Israel ataupun saya menjelekan Palestina, akan tetapi kita harus melihat dari sisi hukum humaniter internasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam budaya, semoga kebajikan kita semua.